Halo? Iya, Ibu izin menjawab yang kemarin ini ya, Bu. Apa? Ya, KD kirim. keperawatan dasar ya, Bu. Sama apa? Yang tentang eliminasi fekal. Ya, sama apa? Satu lagi itu Yang ngomong siapa ya? Niken, ya, ini kan, Niken. Ibu. Apa yang Ibu email kemarin? Ayo. Apa Niken? Perspektif perawat, Ibu. Iya, berarti Yang kamu baru KMP-nya buka ya? perspektif iya, Aduh, Bu, lupa. tuh, Ingat yang eliminasi pertanyaan fekal Ibu kan doang. pertanyaannya nggak sulit. Ibu cuma nanya mata kuliahnya apa sekarang, terus yang materi Ibu email apa. Ya, oke. Berarti kelas ini sudah terima ya? Ya, Sudah, baik. Ibu. Ini udah kelihatan belum? Bu. Sudah terlihat, Ibu. Oke, kita belajar konsep. Aduh, kok nutup sih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan semua. Oke, konsep dasar sistem kardiovaskuler. Tadi kelompok sebelum memulai presentasi sempat menyampaikan, ya, apa namanya sedikit ya ringkasan yang terkait dengan yang akan dibahas. Ya, sebelum kita mulai, mungkin Ibu mau tanya Sabrina, ada berapa ruang-ruang jantung? Bisa dijelaskan? Ya, Ibu izin Ya. menjawab. Ada 4, Ibu. Apa aja? Ada serambi kanan, serambi kiri. Ih, kamu ngomongnya serambi. Emang kita selama ini belajar waktu anatomi belajarnya serambi, bukannya itu untuk anak SD. Enggak, Ibu. Maaf, Ibu. Apa? Ayo. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri, Ibu. Oke, ada apa lagi? Organ apa lagi? Ada aorta, terus ada arteri pulmonalis, ada vena cava dan vena pulmonalis, Ibu. Oke, yang terkait ya. Ini Ibu sampaikan dulu apa namanya konsepnya ya, belum ke kasus. Ini kenapa sih? Nggak bisa pakai panah ya? Kenapa nggak mau pindah dengan panah ya? Kenapa ya? Oke, materi yang terkait dengan sistem kardiovaskuler ya, yang anatomi, fisiologi, kimia, fisika, biokim, ini kalian review memang yang terkait. Ya, untuk patofisiologi, farmakologi, terapi diet yang belajar di gizi, juga yang terkait sistem kardiovaskuler, kalian tidak boleh lupakan, tinggal mereview dari apa yang sudah diajarkan pada ini berada biasanya di semester wajib umum itu di semester 1 dan 2. Ya, mau dengan panah. Nah, ini kasus-kasus yang terkait. Ya, hanya yang dibahas apa namanya yang disampaikan yang sering itu adalah CHF, hipertensi coronary arterial disease. Ya, CHF sama dengan dekom jantung. Ya. Kalau yang terkait dengan gangguan irama, kalau lihat di buku medical nursing, ya disritmia, ada aritmia. Kalau yang kaitannya dengan pompa jantung, kasusnya ada CHF, ada hipertensi. Kalau terkait dengan kelainan katup, ada regurgitasi dan insuffisiensi, ya. Katup-katup jantung ada katup mitral, ada katup trikuspid, ada katup aorta, ada katup pulmonar. Ya, ada juga edema paru akut. Ya, ini kaitannya dengan kor pulmonal kasusnya. Yang terkait dengan gangguan sirkulasi adalah coronary arterial disease. Coronary arterial disease ini ada menyebutkan dengan sindrom koroner akut, ada akut coronary syndrome, atau penyakit jantung koroner. Semuanya sama. Kaitannya dengan pembuluh darah koroner. Ya. Ya, ini anatomi jantung ini kalau dilihat dari depan, ini dilihat dari tampak belakang. Kalau dilihat jantung ini sebagian besar ada di
Belahan tubuh sebelah mana, Niken? Jantung ada di sebelah kiri, Bu. Kiri ya. Jadi seringkali tadi temannya menyebutkan keluhannya nyeri dada sebelah kiri. Berarti kiri itu juga mirip-mirip dengan posisi dari lambung, ya. Ya, ini dia anatominya. Ibu tidak akan ulang, ya. Kalian sudah tahu semua ini, ya. Tapi kenapa kita harus ingat lagi? Karena supaya tahu ini posisinya sebelah mana. Kalian juga udah praktek di laboratorium. Nah, ini adalah lapisan-lapisan yang lapisi jantung. Ya, ada perikardium, miokardium, endokardium. Di mana letak pembuluh darah yang memperdarahi jantung? Di lapisan yang mana ya, Ronaldo? Di perikardium, endokardium, atau miokardium? Ronaldo? Halo? Cepet dong dijawabnya, jangan lama-lama. Di mana letak pembuluh darah ini? Kan jantung kan berlapis-lapis. Pada pembuluh darah, dia letaknya di lapisan yang mana? Ih, kok lama sekali. Niken, Miokardium bukan, Bu? miokardium. Makanya ada menyebutkan tadi miokard, ya, infark. Ya, karena letaknya di miokardium. Ya. Ya, ini anatomi, ya. Ini adalah pembuluh darah jantung. Arteri koroner kanan dan yang ini kiri, ya. Ya, ini sistem elektrikal atau konduksi jantung. Ada sinus S-anode, sinoatrial node, pacu jantung alamiah. Ya, ini posisinya di sini di pintu masuk dari right atrium. Di dekat pintu masuknya vena cava superior. Atrium ventricular node. Kenapa tadi di M itu zoomnya? Zoomnya bentar dulu ya. Nggak bisa masuk karena aku belum masuk. Jadi saya di jalan kita ya untuk video memang Orang nanti hari Senin ada. Kan sudah mau zoom jam 4. surat ini pastinya udah jalan. Langsung minta tangan. Nanti mau di Ibu perencanaan tes sama ibu nggak? kita lihat OTS yang mana? Yang Ada. sama ibu bilang. Semua itu Ini salah. salah. Sama ini Ada salah. revisi. Salah. Buang aja tadi. Maaf, buang. Bu Sani, di TPA. Sebentar ya. Ya, maaf ya. Yang berikutnya ini ada AV node, atrioventricular node. Ya. Bundle of His. Ya, ada serat Purkinje. Ya, apa sih fungsinya ini? Sistem elektrik atau konduksi. Namanya elektrik berarti kan kelistrikan ya. Ya. Kalau listrik konslet bisa mati lampu contohnya. Ya, kalau sistem kelistrikan jantung konslet ya banyak yang bisa terjadi. Ya. Bisa jadi yang harusnya dari AV node balik dulu ke SA node balik lagi. Jadi ini yang terpengaruh dari sistem elektrik atau konduksi jantung adalah heart rate atau frekuensi nadi. Ya. Normalnya berapa frekuensi nadi, Ronaldo? Frekuensi nadi normalnya berapa?
Ayo. Izin menjawab Ibu 170/100 Bu. Berapa? Ayo, kamu frekuensi nadi kok nggak tahu? Nadila, ada nggak Nadila? Iya, ada Ibu. Ya, tadi kamu kemana ditanya? Maaf Ibu, jaringan saya kurang mendukung Ibu. Oke, mesti kamu sampaikan tadi. Berapa frekuensi nadi normalnya? Kalau untuk bayi itu 100 sampai 160 kali per menit. Untuk anak 1 tahun sampai 10 tahun itu 70 sampai 120. Kalau orang dewasa itu 60 sampai 100 kali per menit, Ibu. Ya. Jadi di sini inilah yang berpengaruh. Kalau dia normalnya dari FA-NUT 60 sampai 100 heart rate-nya. Kalau dari AV-NUT ya 40 sampai 60. Ya. Kalau banal office bisa di bawah 40. Gejalanya apa? Bayangkan aja kalau frekuensi nadinya rendah, apa yang terjadi? Bisa tiba-tiba pingsan, bisa tiba-tiba lemas karena yang memompa itu lambat. Ya, Ibu nggak lama-lama membahas anatomi fisiologi karena hanya mengulang ini adalah sistem peredaran darah. Kamu harusnya sudah hafal ya semuanya. Berikutnya ini cardiac cycle, ya. Bagaimana alirannya? Nah ini cardiac output. Sorry ini merubah sendiri dia. Oke. Sebelum kita masuk ke kasus, Ibu akan sampaikan dulu apa sih yang perlu dilakukan saat anamnesis gangguan sistem kardiovaskular. Anamnesis ini bisa dilakukan dengan wawancara atau kajian. Ya, mutlak harus dilakukan. Tujuannya supaya menggali informasi yang benar-benar akurat. Supaya datanya akurat dan nanti jika ada pemeriksaan yang harus dilakukan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Ya. Tadi kelompok sudah menjelaskan begitu banyak pemeriksaan penunjang. Berarti apakah semua diperiksa, Bu? Tidak semua, tergantung dari yang dibutuhkan. Ya, mungkin hanya satu pemeriksaan itu tidak akan cukup, ya, karena namanya penunjang harus ditunjang dengan pemeriksaan yang lain, ya. Nah, di sini pada saat anamnesis kita tanyakan keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, apakah ada riwayat penyakit terdahulu yang tadi disebutkan etiologi, faktor resiko, ya. Misalnya karena dia sakit jantung, ada hipertensi enggak, merokok enggak, ada riwayat DM enggak, atau yang lainnya. Ada penyakit yang tertentu enggak? Misalnya pasiennya ngomong saya sudah minum obat. Tanya obatnya apa? Terus diminumnya kapan? Ya, sudah berapa lama minum obatnya? Ya. Kalau pada perempuan seringkali masalah jantung ini ditanyakan terkait dengan siklus menstruasi. Ya, biasanya kalau orang udah menopause lebih beresiko lagi mengalami masalah penyakit jantung. Keluhan utama itu apa? Misalnya ini tingkat 2 kan belum kelelahan ya. Misalnya nanti pada saat kelelahan, kamu menemukan pasiennya, pasti ketemu ibu keluhannya apa sekarang? Keluhan saya sesak napas, ya. Lihat data subjektif dan objektifnya, menunjang atau tidak. Apakah keluhan utama sama dengan keluhan saat pasien masuk? Vina, pertanyaan Ibu, apakah keluhan utama sama dengan keluhan pertama pasien masuk? Vina ada? Ada Ibu. Halo? Iya Ibu. Nggak ada ya? Ada Bu.
Izin menjawab Ibu. Tina ada nggak? Dila, Iya Ibu. ya. Apa pertanyaan Ibu tadi? Apakah keluhan utama sama? Dengan keluhan saat masuk. Ya, silakan jawab. Menurut kamu. Apa, Dila? Sama kayak Ibu. Kok pakai kayaknya? Berarti lagu ya? Erika geleng-geleng. Apa Erika? Izin menjawab Ibu, Ya, sepertinya kadang ada juga yang tidak sama Ibu untuk keluhannya. ya. Bisa jadi, Rasanya apa? mungkin untuk yang pertama kali dia udah diobatin, terus dia pas datang lagi keluhannya bisa jadi beda Ibu mungkin, menurut saya. Izin Bu. Ini siapa yang ngomong? Iya Bu, saya Faris Bu dari kelas Ya, 2B. Faris. Gimana Faris? Iya, kalau menurut saya keluhan utama dan keluhan pertama kali masuk itu menurut saya sama Bu, karena tujuan orang berobat itu adalah ketika dia menyampaikan keluhan utamanya Bu itu. Jadi pas dia masuk ke suatu rumah sakit atau puskesmas, dia menyampaikan keluhan utama yang juga keluhan saat pertama kali dia datang Bu, gitu untuk diberikan atau untuk diobati gitu Bu oleh dokter. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, bagus Erika, Faris. Nah, coba kita lihat nih sekarang ya. Pada saat pasien itu masuk, misalnya dia masuknya malam hari lewat IGD atau sore lewat IGD, ya. Dia keluhannya nyeri dada, sakit, berkeringat dingin, bajunya sampai basah, ya pas pulang kerja. Terus di rumah masuk angin, dikiranya dikerok dulu nih sama istrinya, dikerok, dikasih makan dan sebagainya. Terus masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri dada. Terus Faris, ya, ketemu pada 2 hari kemudian pada saat pasien ada di ruangan. Pada saat Faris tanya, apa Pak keluhannya sekarang? Keluhannya sesak napas. Ya, yang Faris tuliskan di data Faris apa keluhannya? Yang mana? Bisa dipahami nggak yang Ibu tanya tadi? Keluhan dia sesak napas, bantalnya 3, ya. Kalau hidungnya kalau apa namanya ada pergerakan pernapasan cuping hidung, otot-otot bantu napasnya dipakai pada saat bernapas. Nah, menurut Faris saat ini keluhan utama si pasien apa? Yang mana? Nyeri dada atau sesak? Izin menjawab Bu, sesak nafas Bu. Ya. Yang mana? Izin menjawab Bu, menurut saya sesak nafas. Sesak nafas. Beda dong sama yang kamu jawab tadi. Halo? Beda yang sama yang dijawab tadi ya? Faris? Iya Ibu. Benar nggak yang Ibu sampaikan? Benar nggak yang kamu jawab yang kedua tuh? Kenapa kamu jawab sesak napas? Halo? Ih, Paris kabur ya. Ayo. Ruth. Kamu setuju yang mana, Ruth?
Ruth? Dia udah buka itu tapi nggak bisa ngomong ya. Oke. Ya, jadi keluhan pasien pada saat pertama masuk dan keluhan pada saat kalian kaji itu bisa sama, bisa berbeda. Ya, kalau kondisinya seperti tadi tentunya sudah berbeda. Yang dimasukkan dengan di data kalian adalah yang sesak napasnya, bukan yang nyeri dadanya lagi. Ya, jangankan sudah 2 hari berlalu, 1 hari pun semuanya bisa berubah. Karena kalau kamu tuliskan nyeri dada, berarti kan yang diintervensi nyeri dadanya, sementara masalahnya tersebut sudah mulai teratasi. Sementara yang jadi masalah utama sekarang adalah sesaknya. Ya, jadi itu hal yang mungkin bisa berbeda atau mungkin bisa sama. Dia masuk dengan nyeri dada, pada saat 2 hari ditanya masih sakit nyeri dada. Tapi adakah perbedaan dari pengkajian nanti pengkajian nyeri bisa saja berbeda. Ya, jadi itu. Tolong dipahami yang mana keluhan utama dan keluhan saat pasien masuk. Belum tentu sama. Ya. Selanjutnya ini beberapa keluhan yang khas dari dada, sesak, edema, asites, rasa lelah, fatigue, kelemahan, palpitasi, sindrom. Ini merupakan yang umum sebenarnya terjadi. Ya, bukan berarti orang nyeri dada itu sakit jantung, bukan berarti orang sesak itu sakit jantung atau yang manapun sakit jantung. Semuanya harus dengan pemeriksaan penunjang. Ya, walaupun khasnya adalah seperti itu, tapi tetap harus dengan adanya pemeriksaan penunjang. Kita lihat ini nyeri dada. Kalau nyeri dada itu sama dengan angina pectoris. Nyerinya dada tidak nyaman, ya. Seringkali mulainya dari ini, dari ulu hati, di atasnya apa namanya, di PX, di celah yang tengah-tengah nih garis dada, itu kan sebelah kirinya kan posisi lambung. Nah seringkali dikiranya mahnya kumat, udah bajunya sampai basah, keluar keringat segede jagung, ya pasiennya pusing dan sebagainya, masih dianggap itu sebagai misalnya masuk angin, kerokin aja nanti hilang, ya sehingga sampai ke rumah sakit seringkali sudah terlambat. Itu yang sering jadi masalah. Nah ini ada beberapa klasifikasi untuk apa namanya nyeri. Kalau kelas 1 anginanya timbul pada saat aktivitas berat, lari misalnya, jogging itu kan berat, ya. Yang kedua, angina timbul dengan aktivitas sehari-hari. Sehari-hari ini seperti makan, jalan, dari dapur ke kamar mandi, atau dari kamar ke kamar mandi, itu kan hari-hari yang dilakukan. Ya. Yang ketiga, nyeri timbul dengan aktivitas lebih ringan dari aktivitas sehari-hari. Lebih ringan dalam arti dia yang tadinya jalannya harus naik ke kamarnya harus naik tangga, ini sekarang udah dalam 1 lantai, tapi sudah timbul. Yang kelas 4, dia tanpa melakukan aktivitas pun sudah nyeri. Itu yang kelas 4. Ini berikutnya, ini adalah nyeri dada. Dia nyeri dada ini biasanya lebih dari 20 menit. Dan dia makin lama makin berat. Di bawah istirahat bukannya berkurang, tapi makin berat. Sifatnya crescendo. Ya. Nah, ini ada beberapa cara mengkaji nyeri. Tadi kelompok di pengkajian Ibu sudah lihat membuat ini OPQ-RST. Kalian tidak harus menunjukkan O-nya apa, P-nya apa, Q-nya mau dibuat dalam bentuk narasi silakan. Nah, ini yang Ibu contohkan adalah pada saat mengkaji pasien jantung. Kalau untuk mengkaji nyeri yang lain juga bisa. Kapan masalah mulai dan apa yang menyebabkannya? Kapan nyeri dadanya pertama dirasakan? Apa yang menyebabkan? Provocation, ya. Rasa beratnya ini kalau lagi ngapain? Misalnya lagi narik napas atau lagi miring kanan, miring kiri. P. Key quality. Quality ini berikan pertanyaan yang terbuka. Ya, jangan menanyakan misalnya Erika menanyakan Ibu atau Bapak sakit ya dadanya. Jawabannya apa Erika?
Izin menjawab, Ibu. Ya. Bisa diulangin kembali soalnya tadi jaringan saya agak sedikit. Misalnya Erika nanya nih ke pasien untuk jawab Ki. Apakah dada ibu atau bapak sakit? Jawabannya si pasien apa? Iya, sakit. Seperti itu, Ibu. Kalau enggak iya pasti tidak kan? Jawabannya Iya, hanya Ibu. dua. Jadi berikan pertanyaan yang terbuka. Bagaimana rasanya sakitnya? Berarti kalau kayak gitu nanyanya pasti jawabannya enggak iya dan tidak kan? Pasti dia menanya mungkin rasanya kayak dipukul, kayak ditusuk dan sebagainya. Yang R itu adalah lokasi di mana, dari mana dan sampai ke mana. S, nah ini kadang-kadang yang suka dibuat teman yang S nih skala. Ya, sementara skala ini adalah hal yang subjektif sebenarnya. Ya, Erika kuat dia, seberapapun rasa sakit pasti dia tahan. Contoh ya. Faris sakit dikit udah bilang skala nyerinya 7. Ya, Erika yang bilang skala nyerinya 3, mukanya pucet, tangannya dingin dan segala macam. Faris yang nyatanya menyampaikan contohnya skala nyerinya 7, dia masih bisa makan snack yang diberikan di jam snack. Contoh. Berarti kan harus diklarifikasi lagi. Kita lihat hemodinamik yang tidak bisa dibohongi. Ya. Lihat tensinya, nadinya, suhunya, napasnya, itu yang mendukung. Ya. Karena menyebutkan angka 0 sampai 10 ini itu bisa subjektif pada masing-masing orang. Kalau T ya yang ditanyakan timing, dia paling lama yang dirasakan itu berapa, ya. Kapan pertama, ya. Nyerinya itu berapa lama. Nah, itu yang bisa ditanyakan. Ya. Berikutnya sesak. Sesak ini ada sesak yang disebutkan sesak berarti napasnya lebih dari 24 kali per menit. Ya. Pakai otot bantu pernapasan, ada pernapasan cuping hidung, ya ada macam-macam sesak. Dyspnea on effort atau DOE. Nanti kalian suka lihat ya di status, suka disingkat lagi nulisnya. Apa sih dyspnea on effort? Ini adalah sesak yang dirasakan pada saat beraktivitas. Dia jalan dari tempat tidur ke kamar mandi sesak. Ya. Itu kan melakukan aktivitas ya. Ortopnea. Ortopnea pada pasien ini bisa kita sebutkan pasiennya dia tidur dengan bisa 3 bantal, 2 bantal, jadi nggak bisa tidur dengan kondisi supin. Mesti agak tinggi dari semipolar. Paroxysmal nocturnal dyspnea (PND). Nah, ini pasiennya seringkali terbangun tiba-tiba pada malam hari, tadinya udah tidur, terus ngeluhnya sesak. Ini gejala-gejala khas pada pasien dengan penyakit jantung. Ya, khususnya biasanya ini sering keluhan-keluhan ini pada pasien yang CHF atau DECOM. Gagal jantung. Ya. Baik, kita lihat sekali lagi. Nah, ini beberapa kelasnya, keluhan sesaknya. Nah, edema dan asites. Edema ini adalah penumpukan cair. Ya. Kalian masih ingat nggak dulu ibu bukan yang masuk ya, atau ibu atau siapapun yang masuk pada saat mengajarkan di KDM, di kepelatihan dasar, terkait dengan cairan dan elektrolit, masih ingat nggak? Ada intrasel, di ekstrasel ada interstisial, ada plasma, ada intravaskular, ada plasma. Nah, itu yang mana? Ya. Biasanya ini tertahan karena gagal dari pompa jantung cairan, sehingga menyebabkan edema dan asites. Edema ini biasanya kalau di ekstremitas, kalau asites di perut ya, yang disebutkan asites. Nggak ada orang menyebutkan kakinya asites, tangannya asites enggak, pipinya asites enggak. Kalau menyebutkan wajahnya odema sama tangannya udem, ya begitu ditekan pengembaliannya itu tidak langsung, ya. Apakah dia tertekannya tersisa 1 cm atau 1-2 cm, lebih dari 3 cm itu ada nanti grade-nya. Kalau untuk asites gampang, dari mana tahu pembesarannya? Ukur lingkar perutnya.
tiap hari. Ya, kalau perutnya makin mengkilap, nah itu udah tambah banyak dan tambah hasil tes. Ya, rasa lelah atau fatigue dan kelemahan ini mungkin kita kamu capek kuliah aja lelah, lemah. Ya ini umum, sangat umum. Palpitasi ini berdebar-debar. Tapi jangan misalnya baru habis naik tangga dari lantai 1 ke lantai 3 langsung ditensi, pasiennya berdebar-debar dibilang palpitasi. Ya berikan dia waktu untuk istirahat dulu. Atau misalnya Faris habis ketemu pacar, palpitasi, berdebar-debar. Ya nggak Faris? Itu nggak Faris? Diam dia. Berarti iya kali ya. Ya, berdebar-debar. Jadi berbeda dengan berdebar-debar kalau naik tangga. Atau lagi diam dia palpitasi beda. Atau palpitasi pada saat ketemu pacar itu beda. Ya. Oke, berikutnya sinkop. Sinkop ini seperti hilang kesadaran sementara, lagi berdiri kayak mau jatuh, mau pingsan. Itu sinkop. Karena tiba-tiba terjadi kurangnya darah ke otak. Ya. Itu beberapa gejala. Berikut adalah riwayat penyakit. Kita tanyakan riwayat penyakit saat ini, yang dulu ada pengobatan nggak, yang sebelumnya ada obat yang diminum nggak, ada riwayat alergi nggak, ada nggak dari keluarga, ya. Bagaimana riwayat pekerjaan, ya, apakah memang dari tekanan pekerjaan, bagaimana pola hidupnya, dan pengajian psikososio spiritual. Biasanya ini ditanyakan kondisi yang sebelumnya dan kondisinya saat ini. Ya. Ini pengajian fisik, kita lihat keadaan umumnya sianosis, pucat, ya. Kalau pasien sesak jangan sampai dikasih kalau bisa pasiennya jangan pakai lipstik atau pakai kuku atau pakai cat kuku, maksud Ibu. Ya. Akan sulit dilihat kalau pasiennya udah sering yang dikatakan saja pasien gagal jantung, jangan dikasih pakai lipstik atau pakai cat kuku. Susah nanti dilihat kalau lagi sianosis. Karena paling gampang melihat sianosis itu adalah di bibir dan di kuku. Ya, karena itu adalah bagian perifer. Ya. Pemeriksaan nadi, ya, palpasi, frekuensi nadi, pengkajian tangan nih, sianosis, pucat, pengisian kapilernya nih, tekan kukunya, tekan, terus balikin cepet nggak kembali darahnya. Ya, suhu tubuh, kelembapan tangan, edema ini apakah di ekstremitas atau di wajah, turgor kulitnya gimana, ya, clubbing finger itu kukunya ini dia agak tinggi, ini kukunya. Itu pasien-pasien masalah jantung sering. Kalau kita satukan nih jempol dengan jempol, biasanya kan masih ada celah, bentuknya kan seperti diamond. Nah kalau kukunya makin tinggi, berarti kan celahnya makin kecil. Itu clubbing finger. Ya, boleh jempol dengan jempol atau misalnya jari tengah dengan jari tengah. Coba kalian lihat punya sendiri. Ya. Ini pemeriksaan fisiknya, inspeksi, ya, pengukuran tekanan darah dan pulsasi arteri, antebrachial index. Biasanya ini nanti pada sistem muskolo kita belajar. Palpasi pulsasi arteri, diraba arterinya, ya. Terus tekanan vena juguralis yang ada di leher seperti apa? Ya, kalau apakah diem aja dia sampai menonjol atau seperti apa? Palpasi prekordium, auskultasi, evaluasi bising, ya, murmur sistolik, murmur diastolik, murmur kontinu, ya. Selanjutnya inspeksi, dilihat perawakan tubuh si pasien, ya. Oh ya, tadi clubbing finger itu sering juga disebut dengan jari-jari tabuk, ya, warnanya tuh kebiruan, abu, ya, makanya itulah jangan sampai pasiennya pakai kutek, ya. Ini tadi sudah. Nah, kalau untuk auskultasi, area utama dalam auskultasi jantung, kalian punya stetoskop. Kalau letakkan untuk mengkaji kaput aorta, letakkannya di ICS intrakosta kedua garis sternal kanan. Itu yang kalian dengar adalah dari atas
cari yang celahnya nomor 2 itu adalah untuk mendengar katup aorta. Kalau pulmonal, interkosta 2, garis sternal kiri, berarti yang di kiri, pasang di sana. Trikuspid, interkosta 4 dan 5, garis sternal kiri. Katup mitral pada area apek jantung. Apek jantung itu ada di bawah. Ya. Oke, selanjutnya ini auskultasi jantung, ini bunyi-bunyi jantung. Ya. Pemeriksaan laboratorium yang khas adalah enzim jantung, ya. Ada CK, CKMB T dan troponin T. Itu yang khas. Ini pemeriksaan radiografi bisa fotoronsen, angiografi, arteriografi koroner, kateterisasi jantung, MRI dan positron emission tomografi. Ya. Kita lihat, nah di sini ekokardiografi tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok, ya biasanya ini untuk melihat fungsi dari ruang-ruang jantung. Khas pada pasien dekom juga nih yang dilihat. Ya. Echo. Nah, ini alatnya, dia kayak di USG jantung. Uji beban jantung, ini treadmill, tapi treadmillnya bukan kayak kita treadmill di gym, nge-gym, ya. Tapi dia memang diberikan beban, dinaikkan, dia diatur, dan kemampuannya sampai di mana, ya, untuk pencapaian treadmill ini. Untuk persiapan treadmill, ya namanya mau olahraga. Mohon mungkin sebelum tes jangan makan dan minum dulu, resikonya apa? Kan bisa muntah. Siapa? Oh ya, tangannya di meja. Nggak ada. Ini treadmill, tadi nggak usah diulang lagi. Ini beberapa klasifikasi obat yang digunakan. Oke, itu untuk konsep ya. Kita masuk yang kedua, masih ada waktu kan ya? Kita lihat yang CAD. Nah ini Ibu tidak akan banyak ulas satu-satu karena tadi kelompok sudah presentasi. Coronary arterial disease. Ini merupakan suatu gejala atau sindrom, ya. Menandakan adanya iskemik miokard akut dan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara demand dan suplai. Jadi tidak seimbang antara kebutuhan jantung dengan suplai yang diberikan. Karena apa? Karena ada sumbatan atau formasi trombus yang aterosklerosis tadi. Ya, penampakannya manifestasi kliniknya infak miokard akut, ya, atau misalnya orang menyebutnya MCI ya sama, ya. Kenapa di sini ada STEMI? Ini kalau ada peningkatan ST elevasi miokard. Kalau nggak ada peningkatan non STEMI. Kalau angina pectoris tidak stabil, dan stabil angina pectoris. Ya, jadi ini biasanya apa namanya dilihat dari nih beberapa faktor. Ini beberapa faktor risikonya, ya nggak usah diulang lagi. Kok jadi kecil? Sebentar. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kok malah ibu yang kecil ini ya? Sebentar. Ulang. Ada faktor yang bisa dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Ini faktor-faktor lain yang berkontribusi. Kalau dilihat patofisiologinya, penyebab umumnya aterosklerosis, penimbunan lemak dalam arteri koronaria, mempersempit lumen pembuluh darah, ketidakseimbangan suplai dan demand, hipoksia akut. Ya, misalnya kalau baru kurang tuh hipoksia, iskemik, atau misalnya pada saat patofisiologi kalian belajar apa injury ya. Nanti lama-lama makin nggak ada suplai oksigen,
Ya, semakin tersumbat bisa sampai terjadinya infark. Itu berbahaya. Karena tidak sampai demandnya tidak benar-benar tidak ada suplai lagi. Sehingga dengan metabolisme aerob menjadi anaerob, terbentuklah asam laktat yang bisa menimbulkan terjadinya nyeri dada. Ini tadi pembagiannya akut coronary syndrome atau coronary arterial disease. Kita lihat dari 3 poin. Keluhan nyeri dada, ya, dari gambaran EKG dan dari lab. Biasanya semuanya sama, lebih dari 20 menit. Di bawah istirahat nggak akan hilang. EKG, kalau unstabil angina pectoris nggak ada perubahan. Di ST elevasi, di STEMI ada peningkatan. Ya. Kalau lab ini biasanya mulai naik setelah 3 jam terjadi. Tapi bukan berarti, oh pasiennya baru datang, ya berarti masih aman, nggak usah. Jangan juga, tetap aja diperiksa. Karena belum tentu keluhan pasien yang mengatakan keluhan tersebut 1 jam lalu, bisa saja terjadi sebenarnya sudah 1 hari sebelumnya. Tapi dia tidak rasakan gejala-gejala tersebut. Seperti ada yang pertanyaan tadi. Apakah serangan jantung bisa tanpa gejala? Bisa. Dia mengatakan baru keluhannya 1-2 jam yang lalu. Padahal kalau dilihat dari gambaran EKG-nya, sebenarnya sudah terjadi dari lebih dari 24 jam. Ya, gambaran dari EKG dan keluhan itu harus disimpulkan. Ya, bagaimanapun gambaran dari cetakan dari EKG itu pasti bisa kita tentukan ini sudah terjadi dari berapa jam. Ini manifestasi klinis, pemeriksaan fisik tadi sudah. Ini asuhan keperawatannya, pengkajian, ya. Kurang lebih ini berdasarkan konsep yang tadi. Ini beberapa diagnosis keperawatan. Tadi kelompok sudah menggunakan SDKI, SLKI, Psiki, ya sudah bagus. Tinggal membiasakan menggunakan itu terus. Ya, cuman tadi tujuan dan kriteria hasilnya aja yang belum begitu dalam. Ya, nggak apa-apa. Tinggal menerapkan apa yang sudah dipelajari di proses keperawatan. Ini tujuan keperawatan dalam pengelolaan pasien CAD. Ini beberapa intervensi, ada gabungan dari beberapa tempat. Yang mandiri itu anamnesis dan pemeriksaan fisik, rekam analisis EKG, ya, kaji skala nyeri dada dan tanda-tanda vital, monitor tercegah terjadinya komplikasi, bantu mengurangi kebutuhan oksigen, kurangi rasa sakit dengan berbagai teknik relaksasi, kalau bisa ya, jadi mengurangi untuk penggunaan farmakologi, hindari falsafah manuver, seperti yang Ibu sudah sampaikan pada saat penyampaian terkait eliminasi bawar, bahwa falsafah manuver ini dengan menekan itu dapat meningkatkan juga tekanan di intrapleura. Meningkatkan kebutuhan oksigen sehingga ini aja sudah kurang oksigen, sekarang dipakai buat ngeden. Ya, bisa serangan jantung ini malah bisa akan terjadi. Makin tersumbat dia jantung. Ini intervensi, kalau yang udah namanya kolaborasi, intervensi keperawatan itu kan ada tadi O, T, ada terapeutik, ada O, observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Kolaborasi ini tentunya adalah yang berkolaborasi dengan tim kesehatan yang ya. Ini adalah perbaikan aliran, ya. Apakah dengan menggunakan terapi fibrinolytik? Kalau terapi fibrinolytik dia dimasukin seperti kateter, dimasukkan obat, disemprotkan untuk memecah yang saluran yang tersumbat tadi. Bisa pecah nggak tadi yang tersumbat? Bisa. Tapi namanya disemprotkan belum tentu pecahannya maunya kecil-kecil semua. Bisa aja pecahannya agak besar, ada bekuan darah yang besar. Terus dia ikut aliran darah lagi. Nyangkut nih di suatu organ tubuh. Jadi lagi masalah yang lain, tentu ada juga komplikasinya. Atau misalnya lakukan percutaneous coronary intervensi. Lakukan kateterisasi jantung. Kalau ada sumbatan, misalnya dia diberikan dipasang ring atau yang ring itu kan cincin ya, dilebarkan di pembuluh darah, pasang cincin berarti dia dilebarkan dengan cincin tersebut. Yang terakhir adalah bedah pintas koroner. Ya, bedah pintas ini ada gambarannya.
Pembuluh darah yang lama diambil nggak, Bu? Enggak dong. Kamu tahu jalan bypass kan? Jalan tol ya contohnya. Jalan yang lama masih ada nggak? Masih. Misalnya jalan yang lamanya masih ada, macet, nggak bisa dilewatin sama sekali. Kita cari jalan bypass tol. Ya, berarti nggak masalah kan? Biarin aja yang situ macet, yang penting yang mau dilewatin ini yang penting sampai ke tujuan. Ya, boleh nggak kalau misalnya pembuluh darah yang arteri koronernya itu masih sumbatannya belum terlalu besar, tapi dibuatkan bypass, jangan. Jadi nanti terlalu banyak lagi yang mensuplai. Kebutuhan tidak sesuai dengan demand itu juga suplainya kebanyakan dari demand juga jantung juga berat kerjanya. Kurang berat, kelebihan juga. Ya, jadi ini diberikan namanya bypass adalah dibukanya jalan baru. Ya, pada saat belum dia diberikan bypass, kenapa dia pasiennya bisa hidup padahal sudah tersumbat? Contoh, kamu melewati jalan apa nih yang kita, misalnya ke arah Pondok Gede, macet, tutup nih, itu kan pembuluh darah contohnya jalan utama. Kamu naik motor pasti nyari jalan-jalan tikus kan, yang kecil-kecil kan. Itu kita bisa ibaratkan itu adalah pembuluh kolateral. Pembuluh-pembuluh kecil dari yang ada di tubuh kita. Nanti sampai nggak di Mall Pondok Gede? Sampai. Ya mungkin bisa lebih cepat. Gitu, tanpa menunggu yang jalan utama. Jadi makanya seseorang itu masih bisa hidup. Tapi kalau tidak kolateral itu juga tersumbat, nah itu juga akan berat. Ya. Oke, ini untuk CAD. Yang berikutnya hipertensi, mungkin kalian sudah lebih umum mendengarnya, ya. Untuk hipertensi ini. Apa sih hipertensi? Ruth. Hipertensi apa? Halo? Belum dibuka, Ruth? Ya. Kok nggak keluar suaranya ya? Nggak ada suaranya? Atau yang lain mungkin tahu apa itu? Hipertensi. Tekanan darah tinggi. Berapa tekanan darahnya? Di atas 140/90. Atas sistol, di bawah diastol. Ya. Kalian harus tahu sistol itu tekanan dari mana ke mana. Diastol tekanan dari mana ke mana. Tadi di kelompok udah dijelaskan. Ya, jadi jangan hanya menjawab habis tensi pasiennya, Ibu, Bapak tekanan darah sekian ya, ini tinggi ya, ini normal ya. Ya, nanti juga turun sendiri. Kita harus perhitungkan yang mana yang berbahaya. Ini pengertian hipertensi secara umumnya. Ini kategorinya, ya. Ini klasifikasi hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Ya. Ini adalah klasifikasi hipertensi, ada emergensi, ada urgensi. Kalau emergensi, tekanan darahnya di atas 220/140 disertai kerusakan organ target. Ya. Jadi harus diturunkan segera dalam hitungan menit atau jam. Supaya organnya misalnya apa yang rusak? Ginjal, supaya tidak tambah parah. Misalnya. Kalau hipertensi urgensi, tekanan darahnya di atas 180/110. Ini biasanya kalau pasien mau divaksin nih, yang dipakai patokan. Tanpa disertai kerusakan organ target. Jadi kalau ini dipulihkannya nggak segera, hitungan jam atau hari. Jangan sampai organ targetnya rusak.
Organ target itu organ yang utama biasanya adalah apa? Namanya jantung, paru, ginjal, hati, otak. Itu biasanya yang jangan sampai dari hipertensi dia jadi masalah di ginjal. Ya. Ini etiologi dan faktor resiko hipertensi. Ini kalau hipertensi kalian cukup umum, banyak yang bisa dapatkan. Di faktor resiko tadi sudah Ibu sampaikan, ini manifestasi klinis, ya. Ini beberapa komplikasinya dari hipertensi, ya. Ini penata laksanaannya, non farmakologi dengan edukasi. Ini penata laksanaan sama, ini untuk dengan obat-obatan, ya. Kalau pasien hipertensi boleh berhenti nggak minum obatnya? Kalau udah turun tekanan darahnya berhenti aja boleh nggak? Nggak boleh, Ibu. Ya, kenapa? Anida. Karena dia ini, Bu, suka tiba-tiba ini kembali, darah tinggi naik kembali. Nggak bisa kontrol. Ya, jadi harus kalau menurunkan atau dosis atau menaikkan dosis dari pasien hipertensi ini harus dengan dengan pengawasan medis. Ya, tidak bisa lagi turun, udah aja stop, nggak perlu lagi. Karena kadang-kadang turunnya ini karena apa? Karena obat. Tadi pagi minum obat jam 9 turun tensinya wajar. Tapi kalau obat tensinya nggak diminum naik lagi. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Ibu izin Bu. Ya. Mohon maaf Ibu untuk waktunya sudah habis Bu. Habis ya, ada kuliah lagi ya? Iya Ibu. Oke. Satu lagi ya, sedikit lagi yang Ibu perlihatkan saja sedikit. Ini adalah gagal jantung. Gagal jantung ini kegagalan pompa, ya, bisa terjadi karena komplikasi dari hipertensi maupun CAD tadi. Ya. Oke. Dekom sama dengan dekom itu sama, kegagalan jantung kronik itu sama, ya. Oke, sekarang kalau udah di akhir penuh ya yang 40 orang ya. Nah, kalian 39 tambah Ibu 1 ya. Sinyal membaik ya di akhir perkuliahan ya. Kalau di pertengahan lenyap semua. Ya. Ini masih ada kuliah ya sore ini? Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Ya. Tadi yang disampaikan kelompok sebenarnya sudah cukup lengkap. Ya, Ibu hanya memperkuat, menambahkan ya dengan beberapa pertanyaan kepada teman-teman yang di luar dari kelompok. Karena seringkali ya gitu, ditanya mata kuliahnya apa aja kok lagi di kelas kok nggak tahu lagi kuliah apa. Nggak ada kejadian kemarin teman. Ada yang Ibu tahu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Semoga bisa diterima ya bagi teman-teman yang tidak mengerjakan makalah ini. Ya, tapi semua tetap harus dipelajari. Ya, sampai ketemu lagi. Mungkin ini sudah tinggal nanti ketemunya pada saat praktikum ya di laboratorium. Kita secara luring. Baik, sampai di sini Ibu izin live ya. Selamat Baik sore. Ibu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sore Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Yang LPS jangan lupa ke kampus.